Shalom, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali dapat bersama-sama berkumpul lagi dan kita sama-sama boleh memuji Tuhan, kita boleh sama-sama menyembah Tuhan dan kita boleh bersama-sama juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dan tentunya Tuhan selalu rindu memberkati kita dan Tuhan mau supaya kita selalu ada di dalam berkat Tuhan. Kita bersyukur karena minggu lalu kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan tentang karakter warga kerajaan Allah. Yaitu di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Bapak saudara, saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan tentunya kita juga adalah orang-orang yang selalu berbahagia. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang menjaga hati kita, menjaga supaya kita memiliki hati yang suci. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa pikiran yang bersih, menjaga hati yang suci itu adalah pikiran yang bersih. Lalu yang kedua apa? Motivasi yang benar. Jadi orang yang menjaga suci hatinya itu dia menjaga motivasi hatinya yang benar. Dan yang ketiga adalah iman yang tidak tergoncangkan. Jadi saya percaya inilah karakter warga kerajaan Allah dan biar ini juga menjadi karakter setiap kita karena kita adalah anak-anak Allah, kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Amin Bapak Saudara. Saya percaya setiap kita akan mengalami yang namanya karakter kerajaan Allah. Ya. Ini kita baca bersama-sama di hari ini kita belajar satu karakter lagi yaitu Matius 5 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kita rindu supaya karakter kerajaan Allah ini boleh menjadi nyata dalam setiap hidup kita pribadi saudara. Hari ini kita belajar sebuah karakter lagi yaitu namanya apa? Membawa damai. Mari kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Membawa damai. Biar dimanapun kita pergi, kemanapun kita pergi, biar kita jangan lupa kita membawa damai. Kenapa? Karena kita membawa damai. Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Makanya dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, kita harus membawa damai. Biar damai sejahtera Tuhan itu melimpah dalam hidup kita dan boleh menjadi berkat bagi orang lain di dalam membawa damainya Tuhan di bagi setiap kita pribadi. Apa itu kata damai? Saya coba menemukan damai itu dalam bahasa Yunaninya adalah eiron. Artinya apa eiron? Eiron itu artinya perdamaian atau damai. Nah, lalu damai juga dalam bahasa Ibrani apa? Apa Bapak Saudara? Dalam bahasa Ibraninya adalah shalom. Setiap kali kita ketemu orang, setiap kali kita kemana, kita shalom. Shalom Bapak Ibu, Saudara, puji Tuhan. Shalom, dimanapun kita berada, biar kita boleh membawa damainya Tuhan, membawa shalomnya Tuhan kepada setiap orang-orang yang kita temui, kepada setiap orang-orang yang kita bangun hubungan dengan orang-orang tersebut dan memberi salam pada orang tersebut. Nah, kata damai shalom dalam bahasa Ibrani ini memiliki beberapa hal yang ada kategori daripada kata shalom itu. Shalom itu artinya damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah kondisi tanpa konflik. Baik secara internal maupun juga secara eksternal. Nah, shalom juga berbicara tentang kesejahteraan ternyata. Kesejahteraan di sini artinya kondisi fisik, mental, dan spiritual yang baik. Kita mempunyai roh yang baik, jiwa yang baik, dengan dua tubuh yang baik, itu namanya shalom. Kesejahteraan yang dari Tuhan sendiri dalam setiap hidup kita. Lalu shalom juga berbicara tentang keselamatan.
Artinya apa? Terbebas dari bahaya dan ancaman di dalam hidup kita. Shalom juga berbicara tentang keutuhan. Artinya apa? Keutuhan itu artinya kondisi yang lengkap dan tidak terpecah belah. Dan shalom juga berbicara tentang kesehatan, Bapak Saudara. Artinya apa? Kondisi tubuh yang baik dan bebas dari penyakit. Jadi setiap kali kita boleh mengalami kendala di dalam kesehatan kita akan shalom, Tuhan terima kasih. Kesehatan yang baik, bebas dari penyakit itu yang Tuhan kehendaki supaya kita boleh mengalaminya setiap hari dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Lalu shalom juga berbicara tentang keharmonisan. Artinya apa? Hubungan yang baik dan rukun antar sesama. Baik suami istri, baik orang tua dengan anak, baik saudara siman yang satu dengan saudara siman yang lain, dan dengan siapapun juga kita boleh mengalami yang namanya keharmonisan. Karena kita adalah orang-orang yang menjadi pendamai, pembawa damai. Kita menjadi peacemaker, bukannya troublemaker, Saudara. Jadi orang-orang yang peacemaker ini adalah orang-orang yang membawa damai. Dimanapun dia berada, dia akan membawa damai pada orang lain. Kenapa? Karena dia adalah anak-anak Allah. Demikian juga dengan kita biar kita menjadi peacemaker, Saudara. Kita bukannya troublemaker, kita bukan menjadi pembuat masalah. Tapi biar dimanapun kita berada, biar nama Tuhan dipermuliakan, dan kita bisa melihat orang-orang yang diberkati oleh Tuhan melalui setiap hidup kita. Amin. Percayalah bahwa kita adalah peacemaker. Peacemaker yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita, yaitu kita boleh menjadi membawa damai dimanapun kita berada dan kemanapun kita berada, Bapak Saudara ya. Hari ini kita belajar dari tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, yang tentunya kita mau belajar dari kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Yang pertama adalah Abigail. Ini adalah salah satu tokoh wanita yang boleh memberi inspirasi bagi banyak orang dan juga bagi wanita-wanita yang lainnya. Pada suatu hari Daud bertemu dengan, atau Daud berjumpa dengan, Daud bekerja sama dengan, Daud menolong dengan yang namanya seorang pengusaha yang besar yang namanya Nabal. Nabal ini adalah seorang pengusaha yang besar, firman Tuhan tulis, tapi dia kasar dan dia jahat. Dia punya 3.000 domba dan juga punya kekayaan yang lainnya. Pada suatu hari Daud mengutus mengutus anak buahnya untuk datang menemui Nabal. Lalu dibilang, tolong siapkan sesuatu yang menjadi upah daripada Nabal kepada Daud. Tapi ternyata Nabal itu adalah orang yang kejam, Saudara. Dia malah membuat konflik dengan Daud. Dia tidak menghargai Daud. Dia banyak membuat tekanan-tekanan yang luar biasa, pressure yang luar biasa kepada Daud dan anak buahnya pada waktu itu. Dan singkat cerita, maka marahlah Daud dengan sangat luar biasa. Kenapa? Karena orang yang sudah ditolong, orang yang sudah dibuat kerjasama dan sebagainya, tapi memperlakukan Daud itu tidak manusiawi. Singkat cerita, Daud marah, lalu Daud mempersiapkan pasukannya untuk menyerang daripada Nabal dan keluarganya. Tapi Nabal dia punya istri yang luar biasa. Dia punya istri yang bijaksana, Bapak Saudara, yang namanya Abigail. Mari kita membaca bersama-sama apa yang dilakukan oleh Abigail dan apa yang menjadi respon daripada Daud ketika dia bertemu dengan Abigail. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup,
yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Ketika Abigail mendengar apa yang dikatakan oleh Nabal kepada Raja Daud pada waktu itu, dan dia tahu bagaimana marahnya Daud yang luar biasa dan hendak membuat perhitungan dengan Nabal pada waktu itu. Tapi apa yang Abigail lakukan? Dia mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk menenangkan, untuk mendamaikan antara Nabal dengan Daud. Lalu dia menemui Daud, lalu dia memberikan persembahan kepada Daud, memberikan upah kepada Daud, lalu dia minta pengampunan penuh dari Daud kepada Nabal, suaminya. Dan singkat cerita, Daud mengatakan, terpujilah Tuhan yang sudah mengutus Abigail pada waktu itu untuk berdamai, untuk membawa damai yang daripada Tuhan sendiri kepada Nabal. Singkat cerita, akhirnya Daud pun bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Dia mengutus Abigail, istri daripada Nabal ini, untuk menemui dia, untuk berdamai dengan dia. Kenapa? Karena Abigail dia berfungsi sebagai pembawa damai bagi Daud yang mau balas dendam kepada Nabal, firman Tuhan katakan. Jadi Bapak Saudara, biarlah setiap kita boleh menjadi pembawa damai. Dimanapun kita berada dan kepada siapapun kita berhubungan, konflik dan lain sebagainya, biar kita boleh berfungsi sebagai pembawa damai. Orang-orang yang memiliki konflik yang besar, konflik yang luar biasa, bisa berdamai. Kenapa? Karena ada damai sejahtera di dalam setiap hidup kita. Ada shalom di dalam setiap hidup kita yang membuat kita berfungsi sebagai pembawa damai. Biar dimanapun kita berada, apapun yang kita sedang alami, biar kita boleh menjadi orang-orang yang berfungsi sebagai pembawa damai. Ada damai sejahtera Tuhan, ada kasih Tuhan yang luar biasa, yang boleh kita nyatakan kepada orang-orang yang sedang mengalami masalah, mengalami konflik, mengalami tantangan, mengalami persoalan, mengalami pergumulan hidupnya. Biar kita menjadi orang-orang yang berfungsi sebagai pembawa damai. Lalu tokoh yang kedua adalah Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Yusuf ini juga sama, dia menjadi seorang pembawa damai bagi kakak-kakaknya yang merasa bersalah dan hidup dalam ketakutan. Pada waktu Yakub masih hidup, saudara-saudara Yusuf ini aman. Kenapa? Karena pasti Yusuf tidak akan memperlakukan mereka tidak seperti yang seharusnya. Tapi ketika Yakub meninggal dunia, maka mulailah timbul satu perasaan yang luar biasa yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf pada waktu itu. Mereka menganggap bahwa ketika Yakub meninggal, maka Yusuf akan memperlakukan mereka dengan semena-mena, tidak adil dan lain sebagainya. Mereka akan diusir, mereka akan jadi perbudak dan lain sebagainya. Tapi apa yang Yusuf katakan di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini? Dikatakan, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, apa? Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga.
Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Luar biasa Yusuf. Ada banyak perlakuan yang tidak adil yang pernah dialami oleh kakak-kakaknya. Tapi Yusuf dia berfungsi sebagai pembawa damai. Sekalipun pada akhirnya Yakub meninggal dunia, tapi perlakuan, sikap hati Yusuf kepada saudara-saudaranya tetap sama. Yusuf lebih berfungsi sebagai pembawa damai bagi kakak-kakaknya yang merasa bersalah karena sudah memperlakukan Yusuf dengan luar biasa kejamnya. Tapi mereka tetap dikasihi oleh Yusuf. Yusuf lebih memilih membawa damai kepada kakak-kakaknya dibandingkan dia harus berbuat hal-hal yang kejam, hal-hal yang tidak terpuji pada waktu itu, saudara. Jadi biarlah apapun yang sudah terjadi dalam hidup kita, kita mau menjadi orang-orang yang berfungsi sebagai pembawa damai. Semua orang membutuhkan yang namanya damai sejahtera, dan Tuhan sudah menetapkan kita untuk kita berfungsi sebagai pembawa damai. Kenapa kita harus membawa damai? Karena kita adalah anak-anak Allah. Katakan kiri kanan, kamu adalah anak Allah. Mari kita membawa damai Tuhan di dalam setiap hati kita, di dalam setiap kehidupan kita, pribadi, saudara. Dan yang terakhir adalah tokoh yang terakhir yang kita pun harus belajar terus bagaimana caranya kita bisa membawa damai. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah sang pembawa damai yang luar biasa. Kita baca bersama-sama di dalam 2 Korintus 5 ayat yang 10, 2 Korintus 5 ayat 18. 1, 2, 3. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi ada satu hal yang Yesus sudah lakukan bagi setiap kita, bagi setiap orang-orang yang percaya padanya, yaitu apa? Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Kita bersyukur oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu saliblah kita bisa berdamai dengan Allah. Kita bisa berdamai dengan Bapa di sorga. Kita bisa mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa sampai dengan hari ini. Kenapa? Karena Yesus yang sudah menjadi pembawa damai bagi setiap kita. Sekali lagi kita bersyukur karena apa yang Tuhan Yesus lakukan itu tidak pernah sia-sia, tapi sangat berarti dalam hidup kita. Setiap pagi ketika kita bangun dari istirahat kita, dari tidur kita, Bapa, terima kasih buat hari ini. Itu satu hal yang luar biasa yang kita alami, Bapak Saudara. Kita bisa bersyukur buat hari ini karena kita bisa memanggil Dia Bapa. Kenapa kita bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa dalam hidup kita? Karena Yesus sudah memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Jadi apapun yang kita alami sampai dengan hari ini, kita bersyukur karena kita punya Bapa di sorga. Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang memperdamaikan kita dengan Allah, dengan Bapa di sorga. Yang kedua yang Yesus lakukan adalah dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Yesus memperdamaikan manusia dengan manusia. Jadi kita bersyukur karena di dalam Yesus kita bersaudara, Bapak Saudara, ya.
Kalau orang Manado bilang torang basudara. Kita satu sama lainnya, kita sama-sama saudara. Kenapa? Karena Yesus sudah memperdamaikan kita manusia dengan sesamanya, dengan manusia. Jadi apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib itu sangat luar biasa bagi setiap kita. Dia memperdamaikan kita dengan Allah, dengan Bapa di sorga, dan dia juga memperdamaikan kita satu dengan yang lainnya. Jadi betapa luar biasanya ketika kita belajar untuk karakter pembawa damai ini di dalam setiap hidup kita pribadi. Mari kita terus belajar bagaimana caranya untuk kita bisa mengaplikasikan kehidupan, mengaplikasikan karakter pembawa damai ini di dalam setiap hidup kita. Setiap kali kita ada di rumah, setiap kali kita di jalan dimanapun kita berada, biar setiap orang-orang yang dekat dengan kita, mereka boleh mengalami yang namanya damai sejahtera dari Tuhan. Melimpah di dalam hidup kita, dan kita mulai bagikan bagi setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang bertemu dengan kita, biar mereka diberkati dengan damai yang daripada Tuhan sendiri di dalam setiap hidup kita. Mari biar pada pagi hari ini kita mau belajar menjadi orang-orang yang membawa damai. Damai Tuhan sekali lagi. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, biar damai sejahtera daripada Tuhan itu boleh melimpah dalam hidup kita, dan kita boleh bagikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi bersyukurlah karena orang-orang yang membawa damai, dia adalah anak-anak Allah. Setiap kita Bapak Saudara, sejak kita percaya pada Yesus, sejak itulah kita menjadi anak-anak Allah. Dan satu karakter sebagai anak Allah yang firman Tuhan ajarkan pada pagi hari ini adalah kita boleh menjadi pembawa damainya Tuhan. Biar damai sejahtera, kasih, sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita, dan kita boleh bagikan kepada orang lain, kita salurkan bagi orang lain, supaya dimanapun kita berada, damai sejahtera Tuhan itu berada. Setiap orang yang dekat dengan kita, mereka boleh mengalami namanya damai sejahtera daripada Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa masalah, persoalan, pergumulan. Tapi kita bersyukur, sekalipun kita menghadapi masalah, persoalan, pergumulan dalam hidup kita, tapi ada damai sejahtera dari Tuhan di dalam setiap hati kita, di dalam setiap hidup kita, dan dimanapun kita berada, kita bisa mengalami yang namanya damai sejahtera bagi Tuhan, yang dari Tuhan untuk setiap kita. Biar dimanapun kita berada, kita mau melepaskan damai sejahtera. Setiap kali kita pulang ke rumah, kita lepaskan damai sejahtera bagi rumah kita. Ketika kita di kantor, kita lepaskan damai sejahtera bagi Tuhan. Biar kantor di mana kita bekerja pun mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Di toko kita pun kita lepaskan damai sejahtera bagi Tuhan. Biar setiap orang-orang yang memiliki masalah, pergumulan, dan kesulitan sekalipun dalam hidupnya, mereka boleh mengalami yang namanya damai sejahtera daripada Tuhan, karena kita adalah orang-orang pembawa damai dari Tuhan. Bersyukurlah buat apa yang sekali lagi yang buat Yesus lakukan di atas kayu salib bagi setiap kita. Kita boleh didamaikan dengan Bapa di sorga, dan kita bisa didamaikan satu dengan yang lainnya. Semuanya sekali lagi, semuanya hanya karena Yesus yang sudah melakukannya dengan luar biasa bagi setiap kita sampai dengan hari ini. Selama kita hidup, kita boleh mengalami namanya damai sejahtera daripada Tuhan sendiri di dalam setiap hidup kita pribadi. Bapak Saudara, ada banyak hal yang mungkin bisa terjadi dalam hidup kita, tapi kita mau percaya ada damai sejahtera yang melampaui dari setiap masalah, pergumulan apapun dalam hidup kita. Dan damai sejahtera Tuhan itu yang perlu kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling hidup kita, di sekitar kita, dimanapun kita berada Bapak Saudara. Mari kita mau menjadi orang-orang pembawa damai sejahtera. Dan kita disebut, firman Tuhan kata apa? Kita disebut sebagai anak-anak Allah.
kita disebut sebagai pembawa damai sejahtera daripada Tuhan sendiri di dalam setiap hidup kita yang ada.